Hukum Ohm adalah prinsip dasar dalam elektrofisika yang menggambarkan hubungan antara tegangan V, arus I, dan resistansi R dalam suatu rangkaian listrik. Berikut ini adalah beberapa alat ukur listrik DC dan rumusnya. Jadi, yang pertama ada voltmeter atau alat ukur tegangan. Jadi, fungsi dari voltmeter adalah mengukur tegangan dalam suatu rangkaian. Jadi, rumus dari voltmeter V sama dengan I per R. Jadi, di sini V ini adalah tegangan, sedangkan I adalah arus, dan R adalah resistansi. Yang kedua ada alat ukur ampermeter. Alat ukur ini alat untuk mengukur arus. Nah, fungsi dari ampermeter ini adalah mengukur arus yang mengalir dalam suatu rangkaian dan memiliki rumus I sama dengan R per V. Nah, di sini I adalah arus, V adalah tegangan, dan R adalah resistansi. Rangkaian listrik terbagi atas dua. Yang pertama, rangkaian listrik seri adalah suatu susunan atau konfigurasi dari elemen-elemen listrik yang dihubungkan secara berurutan sehingga mengalir melalui setiap elemen dalam satu jalur tunggal dan memiliki rumus R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan R seterusnya. Dan yang kedua ada rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik paralel ini adalah susunan elemen-elemen listrik yang dihubungkan secara paralel sehingga setiap elemen yang terhubung langsung ke sumber tegangan atau sumber arus. Nah, karakteristik utama dari rangkaian paralel ini adalah yang pertama, tegangan sama, dan yang kedua, arus terbagi, dan yang ketiga, beresistansi tinggi atau resistansi total. Nah, rangkaian paralel ini memiliki rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3 dan 1 per R selanjutnya. Selanjutnya kita masuk hukum Kirchhoff, ada dua. Yang pertama, bunyi hukum Kirchhoff pertama adalah sebagai berikut. Arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Selanjutnya, bunyi hukum Kirchhoff kedua, yaitu di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau epsilon dengan penurunan tegangan atau IR sama dengan 0. Nah, selanjutnya muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat dasar dari partikel dasar seperti elektron dan proton yang menentukan interaksi listrik. Nah, rumus untuk muatan listrik Q dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus dasar hubungan antara muatan arus dan waktu. Nah, rumusnya sebagai berikut. Q sama dengan I dikali dengan T. Jadi, keterangan di sini Q adalah muatan listrik dalam kolom. Nah, yang berikutnya I adalah arus listrik dalam ampere atau A. Nah, sedangkan T adalah waktu dalam detik atau sekon. Berikutnya, hukum Coulomb adalah prinsip dasar dalam elektrostatika yang menggambarkan gaya elektrostatik antara dua muatan listrik dengan rumus F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, atau untuk mudah diingat kakiku remuk-remuk, dengan keterangan F adalah gaya elektrostatik antara dua muatan yang diukur dalam Newton atau N. K adalah konstanta Coulomb yang merupakan konstanta proporsional yang bergantung pada medium di mana muatan berada, dan Q1 dan Q2 adalah besar dua muatan listrik diukur dalam satuan Coulomb atau C. R adalah jarak antara kedua muatan dan diukur dalam satuan meter. Berikut kuat medan listrik adalah besaran vektor yang menggambarkan kekuatan dan arah medan listrik pada suatu titik dalam ruang dengan rumus E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, keterangan E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, dan K konstanta Coulomb dengan satuan Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan Q besar muatan dengan satuan Coulomb.
dan R, jarak muatan terhadap titik tertentu dengan satuan meter. Selanjutnya, kapasitor adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu contoh di sekeliling kita yaitu power bank. Dengan rumus C sama dengan Q per V. Keterangan C adalah kapasitas kapasitor dalam satuan farad atau F. Sedangkan Q adalah muatan listrik yang disimpan dalam satuan coulomb atau C. Sedangkan V adalah beda potensial kedua ujungnya dalam satuan volt. Yang pertama, alat penggumpal asap untuk mengurangi polusi. Pada tahun 1906, seorang kimiawan Amerika, Frederick Gardner Cottrell, berhasil menemukan suatu alat yang berfungsi untuk menggumpalkan asap yang keluar dari cerobong asap pabrik sehingga dapat menekan polusi udara. Alat sederhana ini bekerja berdasarkan prinsip gaya Coulomb dan induksi muatan. Catan mobil. Pada saat cat disemprot, butiran halus cat akan memiliki muatan karena bergesekan dengan udara. Permukaan mobil yang akan dicat diberi muatan yang berlawanan dengan muatan butir-butir cat agar butiran cat dapat tertarik ke permukaan mobil tersebut. Cara ini sangat efektif diterapkan pada permukaan yang tidak rata. Yang ketiga, mesin fotokopi. Mesin fotokopi memiliki bagian utama berupa pelat foto konduktif. Pelat ini tidak mampu menghantarkan listrik ketika berada dalam ruangan gelap. Pelat konduktif ini baru akan mengantarkan listrik jika dikenai cahaya. Berikutnya, induksi magnet adalah besaran yang menyatakan medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Nah, induksi magnet dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, induksi magnet oleh kawat melingkar yang berarus listrik. Dengan rumus B sama dengan mu 0 kali I per 2A dikali dengan N. Yang kedua, induksi magnet oleh solenoida dan toroida. Dengan rumus B sama dengan mu 0 kali IN per L. Yang ketiga, induksi magnet oleh kawat panjang berarus listrik dengan rumus B sama dengan mu 0 I kali 2PA. Yang keempat, induksi magnet di sekitar kawat sejajar dengan rumus B sama dengan B1 kurang B2 sama dengan mu 0 I1 per 2PR1 dikurang dengan mu 0 I2 per 2PR2. Keterangan R sama dengan jari-jari toroida dengan satuan meter dan N jumlah lilitan, sedangkan L adalah panjang dengan satuan meter. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh suatu benda bermuatan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet dengan rumus V sama dengan B dikali I dikali R dikali dengan sin theta. Medan magnet adalah wilayah di sekitar suatu benda yang dapat memberikan pengaruh magnetik kepada benda-benda lainnya yang ada di dalam wilayah tersebut. Medan magnet dapat dihasilkan oleh benda yang memiliki muatan listrik bergerak, seperti arus listrik yang mengalir melalui kawat atau materi ferromagnetik yang memiliki momen magnetik. Selanjutnya, GGL atau gaya gerak listrik. Induksi merupakan gaya yang muncul akibat perubahan fluks magnetik yang melalui suatu rangkaian kumparan. Berikutnya kita masuk ke penerapan konsep induksi elektromagnetik. Pada induksi elektromagnetik, terjadi perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Induksi elektromagnetik digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah generator dan dinamo. Di dalam generator dan dinamo terdapat kumparan dan magnet. Selanjutnya, arah induksi magnetik mengacu pada arah medan magnet yang dihasilkan oleh perubahan fluks magnetik dalam suatu daerah. Trafo atau transformator adalah perangkat elektrik yang digunakan untuk mentransformasikan tegangan listrik dari satu tingkat tegangan ke tingkat tegangan yang berbeda, tanpa mengubah frekuensi sumber listrik.
Yang terakhir ada arus bolak-balik dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama nilai efektif, yang kedua nilai impedansi, dan yang ketiga resonansi rangkaian, yang keempat induktif rangkaian, yang kelima kapasitif.